Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari kelas 29B NIM 19472400043, akan menampilkan video materi pembelajaran mengenai sistem peredaran manusia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang membuat darah tetap bersirkulasi di dalam tubuh sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sistem peredaran darah meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai darah. Darah adalah suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah merah. Adapun komponen-komponen yang dimiliki oleh darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Gambar ini merupakan bagian dari komponen-komponen darah, yaitu pembuluh darah, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Fungsi komponen-komponen darah yang pertama yaitu plasma darah, berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Yang kedua, sel darah merah, berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sel darah putih berfungsi melawan virus dan kuman penyebab penyakit pada tubuh. Yang keempat, keping darah berfungsi membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak pada rongga dada atas sebelah kiri. Ukuran jantung manusia kira-kira sebesar kepala tangan dan beratnya sekitar 300 gram. Bagian-bagian jantung terdiri dari bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, vena paru-paru atau vena pulmonalis, arteri paru-paru atau arteri pulmonalis, aorta atau arteri paling besar. Antara ruang serambi dan bilik jantung dipisahkan oleh sekat atau katup jantung yang berfungsi agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Dan letak katup terdapat pada sebelah sini. Fungsi bagian-bagian jantung. Yang pertama yaitu bilik kanan yang berfungsi memompa darah kaya akan karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Yang kedua yaitu bilik kiri yang berfungsi memompa darah kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu serambi kiri yang berfungsi memompa darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru. Yang keempat yaitu vena paru-paru atau vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang kelima yaitu arteri paru-paru
atau arteri pulmonalis yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya CO2 atau karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung ataupun sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh balik atau vena yang berfungsi untuk mengalirkan darah masuk ke jantung. Yang terakhir yaitu pembuluh kapiler yang merupakan pembuluh kecil yang berfungsi untuk menghubungkan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik dapat dilihat dari tabel berikut. Pada pembuluh nadi memiliki warna biru yang artinya kaya akan karbon dioksida, sedangkan pembuluh balik warnanya merah yang kaya akan oksigen. Pada pembuluh nadi tempatnya agak ke dalam permukaan kulit, sedangkan pembuluh balik tempatnya dekat permukaan kulit, dan dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis pada pembuluh nadi, sedangkan dinding pembuluh tipis dan tidak elastis pada pembuluh balik. Pada pembuluh nadi, denyut terasa, sedangkan pada pembuluh balik denyut tidak terasa. Yang terakhir, pembuluh nadi jika terjadi luka, darahnya mengucur, sedangkan pada pembuluh balik jika terjadi luka, darahnya menetes. Proses peredaran darah disebut juga sebagai peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Yang kedua yaitu peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Setelah ini, kita akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah kecil dan mekanisme peredaran darah besar. Urutan peredaran darah kecil yaitu bilik kanan menuju ke arteri paru-paru atau arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, lalu menuju ke vena paru-paru atau vena pulmonalis, lalu menuju ke serambi kiri. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan CO2 yang memompa darah menuju ke paru-paru dengan melewati arteri paru-paru atau pulmonalis, lalu menuju ke paru-paru. Dari paru-paru terjadi pertukaran gas dari CO2 menjadi O2
sehingga darah kaya O2 akan menuju kembali ke jantung melewati vena paru-paru atau vena pulmonalis, lalu masuk ke serambi kiri. Urutan peredaran besar yaitu bilik kiri menuju ke aorta, menuju ke arteri, menuju ke seluruh tubuh, selanjutnya ke vena, lalu masuk ke serambi kanan. Bilik kiri kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Selanjutnya, darah kaya O2 menuju ke seluruh tubuh dengan melewati arteri. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, maka terjadi pertukaran gas O2 menjadi CO2 yang terjadi pada pembuluh kapiler. Darah yang kaya akan CO2 kembali ke jantung dengan melewati vena atas dan vena bawah, lalu masuk ke serambi kanan. Baik, itulah mengenai mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama yaitu jantung koroner, yaitu suatu gangguan yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Yang kedua yaitu hemofilia, adalah gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang ketiga yaitu anemia, adalah gangguan yang disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Itulah video materi pembelajaran mengenai sistem peredaran darah manusia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.